Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasidania Putri dengan NIM 2303010042. Saya dari jurusan PBSI. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah sastra, periodisasi sastra, dan teori-teori sastra. Sejarah sastra. Sejarah sastra adalah rangkaian sejarah perkembangan karya sastra seperti prosa dan puisi, beserta teknik sastra untuk mengomunikasikan karya-karya tersebut. Sejarah sastra juga mengandung konvensi tematik untuk umum yang juga bisa disebut sebagai rantai untuk mengikat pemahaman penulis dalam bahasa. Di dalam sejarah sastra ada ilmu sastra yang mempelajari perkembangan sastra dari masa ke masa, baik sastra daerah maupun sastra nasional. Sejarah sastra perlu dipelajari untuk mengetahui perkembangan budaya daerah atau bangsa yang terdapat di dalam karya sastra. Dan sejarah sastra berfungsi untuk menempatkan suatu karya sastra pada eksistensi sebagai karya yang berpengaruh pada segi kehidupan manusia. Ada juga nih sastra dalam arti khusus yang kita gunakan dalam konteks kebudayaan adalah ekspresi, gagasan, dan perasaan manusia. Jadi, pengertian sastra sebagai hasil budaya dapat diartikan sebagai bentuk atau upaya manusia untuk mengungkapkan gagasannya melalui bahasa yang lahir dari perasaan dan pemikirannya. Kalau dalam konteks kesenian, sastra adalah salah satu bentuk atau cabang kesenian yang menggunakan media bahasa sebagai alat pengungkapan gagasan dan perasaan senimannya. Sehingga sastra juga disamakan dengan cabang seni lainnya seperti seni tari dan seni lukis. Periodisasi sastra di Indonesia angkatan 1945. Angkatan 1945. Pengalaman hidup dan gejolak sosial politik budaya telah mewarnai karya sastrawan angkatan 45. Karya sastra angkatan ini lebih realistik dibandingkan karya angkatan Pujaga Baru yang romantik idealistik. Karya-karya sastra pada angkatan ini banyak menceritakan tentang perjuangan merebut kemerdekaan. Sastrawan angkatan 45 memiliki konsep seni yang diberi judul Surat Kepercayaan Gelangga. Konsep ini menyatakan bahwa para sastrawan angkatan 45 ingin bebas berkarya sesuai alam kemerdekaan. Di teori sastra, saya mengambil salah satu teori, yaitu teori strukturalisme. Teori strukturalisme. Strukturalisme secara khusus mengacu kepada praktik kritik sastra yang mendasarkan model analisisnya pada teori linguistik modern. Strukturalisme menentang, pertama, teori mimetik yang berpandangan bahwa karya sastra adalah tiruan kenyataan. 2. Teori ekspresif yang menganggap sastra pertama sebagai ungkapan perasaan dan watak pengarang. Dan yang ketiga, teori-teori yang menganggap sastra sebagai media komunikasi antara pengarang dan pembacanya.